Statistik. Apa itu parameter, apa itu statistik ya? Yang ikuti online dari tempat masing-masing. Cuma satu orang ya, Fawas. Fawas, hati-hati. Fawas bisa dengar suara saya? Jawab pakai suara Fawas. Pakai suara. Hah? Coba. Fawas, oh iya juga. Suaranya jadi begini. Aku udah begini ya. Woi. Itu bisa nggak? Coba kamu coba deh. Woi. Thomas, kamu masih ada di Jogja. Thomas, kamu ada di Jogja ketemu saya ya? Halo. Kamu ke Jogja ketemu saya. Saya ubah nanti karakter suaramu ya. Ini harus belajar nyanyi lagu-lagu ya taruh pokoknya harus. Oke, lanjut. Apa itu parameter dan apa itu statistik? Nih, parameter adalah angka ujian bilangan yang terdapat di dalam populasi. Nah, begitu dengan populasi, temannya populasi yang dekat dengan populasi, asosiasi berpikir itu pasti dengan sampel. Sampel itu cuplikan dari bagian dari populasi. Nah, angka, ukuran, bilangan yang didapatkan dari sampel disebut statistik. Nggak usah pakai A. Statistik, statistika itu ilmunya. Statistik, contohnya statistik ini. Ini statistik. Simbol seperti huruf U ada ekor di awal, ini dibaca mu. MGU, coba ada baca mu. Ini mu, maksudnya adalah sama, yaitu kata atau dalam bahasa Inggris mean, condition. Mean nongkrong di kafe gitu, gayanya jalan-jalan bahasa statistik. Ini meannya berapa mean? Sedangkan di meja sana ada anak psikologi perguruan tinggi lain. Kamu pakai stiker OAD atau atribut malu-maluin ya? Cek. Ya kalau yang benar mahasiswa. Oke, mahasiswa lain mungkin nggak kenal saya. Kalau yang dengar kolega saya, misalnya dosen psikologi di tempat lain dan itu kolega saya, lihat atribut OAD. Muridnya sopon, pantas saya ini. Japri, mahasiswa muda, mengangkat. Ada karet saya jepret loh, saya kucur tulang B, pakai karet gula. Min, M-I-N, min, M-I-N, dan min, itu rata. Ini apa? Sama, min. Tetapi datanya dari populasi, adanya di dalam populasi. Ini yang disebut parameter. Contoh lain, Anda sudah pernah kenal ini kan? SD, deviasi standar. Ini bahasa Inggris ini, bukan materinya lagi, standard deviation. Ya kalau bahasa Indonesia, ya deviasi standar. Deviasi itu simpangan, standar itu baku. Simpangan baku. Di buku statistik sudah mati
Beliau pasti menyebutnya sebagai simpang baku. Oke, itu SD. Atau S, itu sama. Kalau Anda temui huruf S besar, yang dimaksud SD. Oke. Nah, kalau dalam di populasi, SD di populasi nggak muncul simbolnya SD begini. Simbolnya begini nih munculnya. Kita ada mau sebut apa, Wes? Kalau Anda ketik di Word, MS Word, ya, Anda ketik huruf S kecil, kemudian fontnya Anda ganti dengan simbol, ini jadinya begini. Contoh lain, ini minggu depan nih, korelasi hubungan. Oke ya, korelasi sederhana itu simbolnya R kecil. Oke, R kecil. Korelasi sederhana. Kalau korelasi yang ganda atau multiple correlation itu simbolnya R besar. Jadi huruf kapital dan huruf kecil di dalam statistik memiliki arti yang berbeda. Hati-hati, jangan main sok bergaya dengan bertingkah dengan huruf hanya untuk sekedar bergaya, efeknya fatal kalau urusan statistik. Sebetulnya dari statistik itu matematika itu, oke ya? F kecil itu apa artinya? Frekuensi. Dan jangan pernah dibiarkan Anda tulis dengan F besar. F besar itu salah satu simbol teknik analisis di dalam statistik dan baru akan dipelajari minggu depan, semester depan di dalam mata kuliah statistika inferensial. Nama tekniknya ANAVA, analisis varian. Salah satu uji beda. ANAVA, analisis varian. Simbolnya F besar, bukan F kecil. Jadi hati-hati dengan penulisan simbol. F kecil itu korelasi sederhana, F besar korelasi ganda. Simple correlation, multiple correlation. Kalau ada simbol seperti ini, artinya ini datanya masih dari sampel ini. Ini statistik ini. Karena kalau dari populasi, ya simbolnya beda. Nih, aneh dong? Maksudnya sama. Korelasi itu apa? Studi uji di statistik itu cuma dua, uji hubungan dan uji beda, korelasional dan komparatif, membandingkan. Apakah ada perbedaan kecerdasan emosi antara laki-laki dan perempuan? Misalnya gitu. Ada nggak hubungan antara kedisiplinan kerja dengan prestasi kerja misalnya? Hubungan? Ada nggak perbedaan kedisiplinan kerja antara laki-laki dan perempuan? Oke ya. Nah, itulah istilah parameter dan statistik. Materi kali ini adalah estimasi mean parameter. Artinya mau mengestimasi mean parameter, artinya ini kan mu mengestimasi mean yang ada di dalam populasi. Estimasi itu artinya apa? Sinonimnya apa estimasi? Itu kan serapan dari bahasa Inggris, estimation, estimate, ada istilah overestimate, underestimate. Itu kan dari bahasa Inggris asalnya. Perkiraan hanya dalam yang ada di dalam populasi itu hanya bisa diperkirakan, nggak bisa dipastikan. Berapa jumlah penduduk Jogja? Kota, nggak usah DIY, kota aja. Penduduk kota Jogja tanggal ini ada tanggal berapa? 7 ya? Salah 1 Juni jam 11.05 real time. Siapa yang bisa jawab? Gak ada yang bisa tahu real time. Hari ini jam sekarang ini penduduk kota Jogja berapa? Tidak. Beberapa menit yang lalu sejak pagi tadi, sejak setelah jam 00 itu kan sudah masuk hari Selasa. Ya berapa orang yang meninggal, berapa yang dilahirkan,
berapa yang kemudian jadi KTP-nya jadi warga Jogja, berapa yang cabut berkas pindah, itu kan nggak update datanya, itu tidak langsung update ke Dukcapil. Update nanti berapa saat kemudian baru, karena ada waktu proses untuk perjalanan data itu, betul? Maka nggak bisa dipastikan. Yang bisa diinformasikan berapa waktu lalu hasil sensus penduduk terakhir kapan. Nggak usah terlalu luas ya, kota Jogja jadi luas kan? Oke. Berapa helai rambut di kepala? Nyetok rambut sekepala satu orang aja. Kata yang rambutnya agak panjang, kalau rambutnya pendek susah gitu hitungnya, menandainya. Itu Allah itu mau nggak tahu loh, tapi bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa dan tidak masalah kemampuan, mau dan tidak masalah kemauan, beda. Bisa, tapi paling mudah kalau yang rambutnya panjang, itu aja masih enggan kan? Dan lama nggak ya? Nah, biar tidak tercampur yang sudah dihitung, caranya gimana? Di kelompok kayak orang mau dirasa itu, ya kan? Cepet atau di, ya kayak kapten, misalnya kalau lagi mau treatment rambut apa, treatment apapun itu kan ada kan, kalau ada cermati itu, kumpulin, cepet dulu gitu ya. Mau apapun, Anda tahu itu, bagi yang tahu, yang enggak ya nggak usah dipikir. Ya. Yang ulang lem murahan itu, rambut kumpulin tiap 100 helai, semua, nanti tinggal perkalian berapa bendel kali 100, begitulah jumlah helai rambut di kepala satu. Itu aja lama. Apalagi penduduk yang dia bisa bergerak sewaktu-waktu ini, bisa meninggal sewaktu-waktu, ada yang dilahirkan juga. Rambut yang menetap itu aja segitu ribetnya kok. Nah, itu loh, pahami seperti itu tentang populasi. Itulah populasi. Keribetan itu yang membuat pentingnya pemahaman tentang sampel. Bicara tentang sampel, pasti bicara tentang teknik pengambilan sampel. Itu nanti secara spesifik di dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Ada teknik, ada banyak teknik. Secara umum dibagi dua. Ya, teknik itu random dan non-random. Random sampling dan non-random sampling. Random mensyaratkan anggota populasi harus homogen. Homogen itu sejenis homo dibaca. Semua yang homo itu mesti sejenis setara. Ada yang dalam sesuai konteks kalimatnya. Kalau kita bicara homogenitas itu kesetaraan. Gitu. Tapi Pak, itu disebut juga sejenis yang dimaksud sama, beda konteks. Gitu ya. Contoh aja ya. Karena kalau Anda hanya pelajari berdasarkan kata-kata yang ada di buku, apalagi ya, semua buku ilmiah nggak ada yang enak untuk dibaca. Pasti. Gitu? Karena itu satu, itu bahasa tulis, dua baku. Bukan karya sastra. Bahasa tulis yang baku itu nggak pernah enak. Sama seperti Anda menulis lisan, atau Anda japri, Anda cat. Itu bahasa tulis atau bahasa lisan ya? Itu bahasa lisan yang ditulis. Nggak mungkin Anda cat sama japri gitu pakai bahasa tulis, kan jadi aneh gitu. Baiklah, saya akan ke tempatmu hari ini sekarang. Baik, terima kasih atas responnya. Apa Anda begitu dengan teman Anda? Ya tidak. Anda menggunakan bahasa komunikasi lisan tapi dibuat secara beda dengan bahasa surat-surat formal. Anda kirim surat, itu bahasa lisan yang ditulis antar teman, apalagi dengan orang yang Anda sukai, Anda cintai, atau orang tua. Beda dengan surat lamaran kerja. Sangat beda. Karena ada unsur formal di sana. Nah, ilmiah itu formal.
maka nggak pernah menyenangkan untuk dibaca. Tetapi kita butuh memahami isinya, jadi harus ada cara untuk menjembatani. Nggak enak, tapi kita butuh. Gimana nih? Kita butuh nih, tapi kita tahu kalau itu nggak enak, kita nggak suka dengan kalimatnya. Jangan minta untuk diubah menjadi karya sastra, nggak bisa. Gitu. Jadi tetap begitulah bahasa ilmiah. Caranya, Anda cari contoh yang ada di sekitar Anda. Kalau Anda sudah bisa mendapatkan contoh dan benar contoh itu indikasi Anda sudah paham konsepnya. Saya contohkan ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, menstimulasi Anda munculkan ide mencari contoh yang baik tentang sampel dan populasi. Anda sudah pernah dites golongan darah? Oke. Yang diambil berapa cc, berapa mili, dan ya nggak tahu, kamu nggak pernah nanya. Pasti nggak tahu, nggak pernah nanya. Yang pasti sama sedikit karena setetes. Tapi pertanyaannya kan bukan berapa tetes. Pertanyaan saya berapa mili, terukur ini. Ada satuannya, mili, liter, atau cc. Ya. Nggak tahu, karena nggak pernah ditanyakan. Ditusuk pakai jarum, keluar satu tetes. Pernah nggak tes golongan darah Anda diambil 250 mili? Itu donor namanya, betul ya? Donor itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk pengen tahu, tes gula darah, tes apa lagi, trigliserid, asam urat, kolesterol, itu kan cuma setetes juga itu, betul ya? Sama seperti kalau mau dites golongan. Oke. Ketika dites golongan darah, diambil dari mana? Diambil dari mana? Dari bagian tubuhmu yang mana? Nggak lengkap. Nah, jari tangan. Kalian juga nggak pernah nanya, mengapa nggak di tempat lain? Mengapa jari tangan? Nggak pernah nanya. Belibet ya urusan nama saya, bukan belibet. Saya ajari Anda untuk berpikir secara terstruktur. Itu cara berpikir logis. Itulah yang namanya sampel, memudahkan. Mengapa? Harus hal yang mudah supaya accessible, mudah diakses, memudahkan. Itu semua kalau jadi kaki, ya oke yang jadi perawat di emang nggak boleh kalau jadi kaki? Atau nggak sama golongan darahmu di jadi kaki? Sama. Asumsinya golongan darah dalam satu orang itu sama. Artinya golongan darahnya mau. Kalau mungkin bisa dirandom, namanya random itu tuh. Bisa diambil dari mana pun sama saja hasilnya dan nggak usah pilih-pilih. Yang pengen pasang anting sekalian kan daripada pasien bayar, enggak kan bayar tuh. Golongan darah itu sekalian kalau tapi Anda sudah siap isinya, belum sekalian ceritakan gitu. Kan keluar darahnya. Itu darah itu diambil dites sama nggak dengan yang dihitung dari tangan? Sama. Caranya juga sama. Dapatnya sama. Masa iya golongan darah tangan kanan aja loh ini. Gemblung kan? Enggak mungkin. Golongan darah dan resus. Bagi yang masih ingat dulu, yang ingat itu resus. Yang IPS terima saja, tenang saja. Yang mikir jangan orang IPA. IPS itu menikmati kesimpulan. Iya, begitu. Yang mikir-mikir itu biar anak IPA. IPS yang lain biar masalah di dunia. Resus. Dan pada umumnya positif resus itu. Yang negatif itu anomali, minoritas. Jadi untuk transfusi harus dipastikan satu golongan darahnya harus sama, resusnya juga harus positif. Itu lihat aja sekarang kan dimunculkan. Ya pasti ada yang lain lagi syaratnya. Untuk bisa contoh kan hadir cukup, berat badan, mencukupi memadai semuanya. Jangan sampai diambil darahnya setelah itu pendonornya pingsan.
Tidak layak membantu itu harus lebih kuat daripada yang dibantu. Kalau kamu kekurangan, kamu butuh bantuan, mana? Ya, itu logika sederhana. Nah, ambil saja tes itu sampel. Hasilnya akan dikenakan, diberlakukan untuk populasi darahmu. Oh, kamu A, ya sudah satu tubuhmu itu golongan darahnya A. Kalau kamu orang Jogja ya AB itu lah. Nah, ya. Karena nggak kamu darah orang Jogja. Kalau kamu orang Jogja itu AB. Kamu ngapain menghubung-hubungkan? Sesuatu yang nggak berhubungan jangan dipaksakan berhubungan. Sakit itu. Ya. Nggak mau jangan dipaksa. Kamu juga nggak mau kalau dipaksa suka sesuatu yang kamu nggak suka ini. Jadi suka atau tidak suka itu sifatnya asasi. Jangan paksa orang untuk suka, sebaliknya jangan paksa orang untuk tidak suka. Saya nggak pernah khawatir kalau nggak disukai, karena bagi saya nggak harus disukai. Kan nggak semua orang harus saya minta, harus suka loh sama saya. Menurut saya jangan bisa dipaksa begitu. Masa dia termasuk orang gitu. Maka saya terima ketika salah satu salah satu asisten praktikum menyampaikan ke saya, Pak, konon Bapak ngajar online itu sering. Dia langsung sampaikan ke saya, ketemu dengan praktikan. Entah praktikannya anak kelas B atau kelas A atau kelas C, saya nggak tahu. Dan pasti ngomong ke saya. Apalagi itu yang menyampaikan dia dulu bimbingan skripsi saya. Saya juga heran kenapa kok mereka bikinnya sayang ya Pak ya. Itu kan karena online. Kebayang online kok serem. Akhirnya serem online atau offline? Offline harusnya. Pas begini itu, nah, online aja serem gimana kalau ketemu saya? Kenapa kemarin nggak muncul waktu saya minta komen? Ayo komen dong setelah offline gimana? Kok nggak ada yang serem? Nggak seserem yang saya bayangkan. Jadi yang serem itu siapa? Apa? Bayanganmu tuh yang membuatmu menjadi serem itu. Kamu bayangin apa atau siapa? Itu pasti bukan saya itu. Artinya saya nggak begitu. Bisa jadi saya lebih daripada yang kamu bayangkan. Itu yang namanya estimasi. Ada kemungkinan meleset. Maka ada istilah overestimation. Overestimate itu kamu mengestimasi lebih tinggi daripada yang seharusnya atau daripada kenyataan. Kalau sesuatu itu kamu mengestimasi, overestimasi misalnya untuk hal yang positif, overestimate, kamu membayangkan lebih bagus daripada aslinya. Kenyataannya tidak sebagus yang kamu bayangkan. Kalau kamu punya estimasi underestimate, kenyataannya lebih bagus daripada bayangan. Kenyataannya lebih bagus daripada bayangan. Kamu membayangkannya lebih jelek dalam hal apapun ini. Gitu. Kayaknya Pak Gul galak. Kenyataannya ternyata sadis. Lebih gitu daripada itu apa namanya? Underestimate kok. Masa saya cuma galak enggak deh. Kayaknya saya juga sadis, juga kecil misalnya gitu. Berdarah sejuk. Kalau nggak dingin ya sejuk. Misal, masa sih Bapak tega memberi kita nilai E? Oh iya, ini bukan masalah tega, muncul itu bisa nilai E. Nilai aja Pak, dan kelihatan kayak manja, yang manja. Kan excellent tuh. Itu kan, alah biasa. Itu gampang patokannya yang bikin kepanjangan itu bebas kan. Kan excellent. Excellent, nggak bisa ya nggak bisa sama sekali. Jadi orang jangan tanggung, ya atau tidak sama sekali. Jangan setengah-setengah. Paham nggak? Lumayan, cari. Itu jawaban cari. Jawaban yang clear, paham ya paham. Orang paham dan enggak itu bapaknya itu tegas, jelas. Nggak ada setengah-setengah. Kalau belum ya sudah ngomong aja belum, gitu loh. Kalau Pak saya paham nggak paham. Orang nggak bisa naik motor, mengendarai motor. Itu betul-betul nggak bisa loh.
Nggak ada setengah-setengah. Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki sudah. Jangan siang Bambang malam Medan. Siapa Bang? Ayo. Malam? Ya iya. Gayu aja nggak pakai Y, pakainya Z. Ya biar aja. Ini kan agak mata tebel gitu, menunjukkan ya. Instagramable. Namanya adalah Zezu. Tegas jelas. Dan itu yang membuat saya suka dengan Eksak. Dan itu yang membuat saya betah mengajar mata kuliah ini. Gak ada bosan itu. Karena sesuatu yang mengasah kemampuan berpikir logis. Jadi dalam minggu lalu kan. Bagi Anda yang tidak suka angka matematika, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak sukamu itu bukan sesuatu yang salah. Enggak semua orang itu harus suka. Tadi loh, sudah saya beri prolog toh. Enggak harus. Pak, saya itu enggak suka, Pak. Banyak yang enggak suka tentang kuantitatif tentang angka. Enggak apa-apa. Enggak ada. Kamu pikir terus, saya dulu jagoan matematika ini? Enggak, jelas. Oh iya? Enggak. Saya enggak jagoan sama sekali matematika. Sama sekali. Almarhum bapak saya guru matematika ya. Tapi bukan berarti kemudian, oh bagi anaknya jago. Enggak, coba bilang. Jago dolan dia. Terus bapak jagonya, dolan. Sampai S1 dolan. Lulus saja saya nggak kemana-mana. Udah lulus sudah wisuda. Masih aja nongkrong di fakultas. Ibaratnya kalau di sini aja di parlemen. Sampai dipanggil keluar saya boleh. Dosen penguji saya yang sudah meninggal. Dosen itu cuma karyawan hanya untuk panggil saya karena saya nongkrong. Salah saya apa nongkrong? Merugikan siapa juga? Gak ada kok. Ini dipanggil itu. Tapi saya nggak sakit hati, nggak takut, karena gaya beliau saya paham, gayanya gaya marah. Tapi saya bisa rasakan, beliau nggak marah, beliau care. Dan saya tetap ketawa begini aja, meskipun nadanya keras, nadanya tinggi, volumenya keras, plus ini kebiasaan, pasti pakai pukul. Ya. Jadi orang yang dengar di luar ruang itu pasti takut untuk masuk. Tapi ketika lihat yang di dalam hidup saya, seneng itu teman-teman. Mati gitu, rasa gitu. Saya sih nggak merasa diwarai, cuma diingatin. Apa sih kamu itu kok masih ngomong gitu? Kan udah lulus kok, cari kerja. Udah cari kerja belum? Belum bu, tapi ketawa loh kayak itu. Iya kok gitu. Yang masih senang tuh culan baik gitu. Enak itu. Lu gitu saya nggak pernah dimarahin aku gitu. Nggak pernah. Pasti ketawa begini. Dan memang nggak pernah saya dimarahin dosen itu. Dari dulu. Nggak pernah. Dimarahin gitu guru gitu nggak pernah. Ya kayak gitu kok bisa bukan suatu kebenaran. Itu kali. Ya itu contohnya. Ya itu cara saya untuk menanggapi sesuatu. Karena saya lihat isinya positif. Gak ada yang salah loh dengan isi teguran itu. Yang benar mau begitu saya aja. Saya nggak ngelamar kemana-mana. Tapi belum pengen. Masih pengen tulan. Enak. Skripsi itu 6 SKS. Itu tulan itu bisa 8 SKS. Sampai hari ini kok. Maka bagi kalian yang gak tulan, rugi dong. Yang muda yang tulan. Nak muda kok tulan. Apalagi yang bukan orang Jogja, tahunnya cuma kos, jangan kapas. Kos. Ya ampun. Kos jangan kapas, kumpul foto-foto di sini. Desa, very village. Desa banget.
Terus naik skuter di Jalan Mangkubumi itu 1 jam 35.000, setengah jam 20 toh. Ya rumah saya kan daerah situ. Banyak ada tetangga yang dekat juga. Itu tahu. Rumah saya daerah situ. Ya kalian tenang aja, nggak mungkin saya bisa identifikasi. Kalian melihat saya, kalian bukan, panggul gitu. Kecuali saya menyamar gitu ya. Tapi kalau saya nggak menyamar langsung kalian lihat. Tapi kalau kalian yang lewat, kebayang? Masa iya saya bisa hafalin kalian satu persatu? Nggak ngerti saya. Dan saya nggak peduli lah. Ini siapa ya? Pakai kerudung jangan-jangan wadah psikologi lah. Pakai kerudung begitu jadi mana saya? Siapa orang pakai kerudung dulu saya lihatin gitu. Dikira copet nanti. Orang yang ngapain sih? Nggak usah lah ya. Kalau di luar itu udah urusannya urusan tanggung jawab diri dua. Ya, begitulah ya. Contoh lain, ada satu mahasiswa UAD nolong helm. Apakah kemudian bisa serta-merta disimpulkan mahasiswa UAD ahli kabeh? Karena dengan itu cara generalisasi yang paman. Hanya karena satu orang masa iya semuanya begitu, itu yang namanya kasuistik sifatnya. Yang namanya kasus tidak bisa digeneralisasi ke populasi, tidak bisa. Oke. Maka di psikologi diajari untuk bersikap non-judgmental, bersikap untuk tidak mudah menilai, ngejudge. Tahu aja baru enggak, tahu aja tidak, kenal aja tidak, kok bisa ngejudge. Ini yang saya nggak suka dari sisi negatifnya medsos. Kalau saya kalau berani adu argumentasi tetap muka, nanti kan beda. Orang komen kan jadi kelihatan pemberani banget, oke ya kan? Padahal ketika merangkai kata dari kalimat itu persis sama seperti orang berbicara lisan, itu menunjukkan levelnya. Kalau bagi saya terbaca, bagi psikolog pada umumnya terbaca. Jadi ketika bicara, itu kan merangkai kata menjadi kalimat, itu cerminan dari pikiran, dan pikiran itu punya referensi, punya vocab, punya gudang. Oke, terbaca. Cara-cara komennya, pilihan katanya, cara merangkai kata jadi kalimat-kalimat. Konstruksinya itu mencerminkan konstruksi berpikir, dan itu berjenjang gitu kan, secara kualitas. Bahkan meskipun itu sebuah hujatan, hujatan begini ini level begini, ingin begini ya kelihatan terbaca. Tapi saya nggak akan ikut komen gitu, karena nanti nggak akan ada bedanya. Bukan nggak pernah loh saya komen gitu, bukan nggak pernah saya ikut komen. Ketika pembahasan oleh Idi dan di acara Rosi kalau misalnya tentang Dr. Terawan di situ saya ikut komen. Komennya universal, saya nggak mau menyinggung atau menyebut pihak manapun. Saya bicara objektif, bicara dengan koridor ilmiah. Bahwa ada nuansa kecenderungan sosialnya, kecenderungan profesi maksudnya. Tapi ada unsur nuansa politis. Tapi ada juga yang harus ditegakkan, yaitu SOP, Standard Operating Procedure, sebuah kaidah ilmiah. Yang namanya obat, apapun, untuk pengobatan, tindakan termasuk treatment apapun untuk pengobatan itu harus melalui pengujian yang bertahap seperti itu. Betul lah, nggak bisa dibantah itu, nggak bisa. Itu contoh berpikir logis begitu loh kalau sudah paham ilmiah. Jadi nanti bisa memposisikan sikap kita. Komentar orang mengindikasikan sesuatu di situ, itulah perilaku, ya. Nah, perilaku, apakah satu perilaku bisa dipakai untuk menggeneralisasi semuanya? Nanti dulu, itu baru satu perilaku. Apakah itu sampel?
Sampel itu harus bersifat representatif. Apa itu artinya? Mewakili populasi. Apakah satu mahasiswa yang nyolong helm tadi itu sudah mewakili semua mahasiswa se-UAD? Kan tidak. Bukan sampel itu. Sampel itu harus bersifat mewakili populasi. Sama seperti tes golongan darah tadi. Satu tetes darahmu itu mewakili darahmu satu tubuh, ya kan? Itu sampel itu. Karena homogen, asumsinya golongan darah dalam satu tubuh orang itu sama, homogen, maka cukup sampelnya sedikit. Semakin tinggi homogenitas, semakin sedikit sampel yang dibutuhkan. Semakin heterogen, semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Karena heterogenitas itu harus terfasilitasi. Ya enggak? Di dalam kelompok-kelompok juga begitu. Kalau ada kelompok yang tidak terwakili suaranya, dia akan protes. Betul? Kelompok kami kok nggak ada wakilnya? Terus bagaimana kami menyalurkan aspirasi dari kelompok? Itu loh contohnya. Itu ada semua loh contoh itu di sekitar kalian semua. Maka cari contoh yang ada di sekitar untuk memudahkan pemahaman. Itu cara untuk mempelajari konsep apa. Yang saya katakan contoh-contoh ini tidak ada di buku. Anda yang punya bukunya, cek aja, buka aja. Nggak ada. Itu perlunya kuliah dengan komunikasi bersama langsung begini. Karena warna saya pasti akan muncul dengan warna cara saya membaca. Contoh-contoh yang muncul itu. Ya, tidak ada yang motivasi. Dan kadang spontanitas saya lebih banyak muncul. Ya, saya lebih sering spontanitas kan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang populasi dan sampel, tentang parameter dan statistik. Nah, itulah mengapa materi ini dinamai estimasi min parameter. Karena di dalam parameter, di dalam populasi, parameter itu kan menceritakan ini populasi nih. Angka ukuran bilangan yang ada di dalam populasi, ya kan? Nah, di dalam populasi itu nggak bisa dipastikan, bisa jadi estimasi, gitu kan? Caranya berdasarkan min statistik. Berdasarkan min statistik. Mengestimasi min parameter berdasarkan min statistik data dari sampel. Dari sampel kita pakai data yang ada di sampel, kita pakai untuk mengestimasi min yang ada di populasi. Itu maksudnya. Oke, sebelum masuk ke sini, masuk dulu ke sini, Anda lihat dulu. Asumsinya Anda sudah baca di Google Classroom. Tetapi Anda yang sudah download minggu lalu, saya ingatkan tadi, Anda download lagi ya. Karena ada tambahan. Tambahannya adalah yang akan saya jelaskan setelah ini. Ada perhatikan saja dulu. Ada dua istilah baru lagi, taraf kepercayaan dan taraf signifikansi. Anda sudah ketemu dengan abstrak belum? Ada yang belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah praktikum? Ada yang sudah? Oke. Yang sudah kalian dijelaskan instalasi SPSS dari itu. Kontrak belajar. Oke. Di SPSS, taraf kepercayaan munculnya ini. SPSS kan basicnya bahasa Inggris. Level of confidence, taraf kepercayaan. Maksudnya kayak gue. Orang apa orang lagi. Siapa dia nggak pakai? Aku. Kebumen gombong, kurang apa, banyak umat, proyek Cilacap, blebes, kelumut, bumi ayu. Biasa, kita ngomong mana? Oh bencor, ini Highlander. Mungkin, nong gitu. Siapa yang memang leputuk, lo, tidur pada hari? Ini kan nanti. Cilacap, Cilapok. Ya ini punya kan juga Cilacap, Cilapok.
Kebumen. Pantainya pantai ayah. Udah kan? Nggak ada pantai mbok ibu. Pantainya ayah. Kenapa? Cilacap. 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 Kenapa? Enggak. Kenal. Kok kenal? Satu kecamatan. Satu kecamatan. Oke, saya punya ide program mudah-mudahan terlaksana tahun semester depan atau tahun depan ke Kampung Laut. Saya ingin sampai sana Kampung Laut karena minus air bersih di sana. Sama mana ya? Terima kasih. Oh, wis, kenal. Tapi kamu kok tahu